Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang fundamental banget. Pilar pertama dari 4 pilar kedaulatan pribadi, yaitu uang. Menurut sumber yang kita dalami kali ini, cara Anda memahami uang itu bisa jadi penentu segalanya. Apakah Anda bisa bebas? Atau malah, ya, terperangkap dalam sebuah sistem? Yuk, kita langsung aja ke intinya. Dari kecil kan kita selalu diajarin buat nabung di bank. Katanya sih buat masa depan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, uang yang kita simpan susah payah itu beneran aman gak ya? Nah, ini dia inti argumen dari sumber kita. Sebuah kalimat yang jujur aja cukup menohok ya. Maksudnya, menabung di rekening biasa itu ternyata bukan melindungi nilai, tapi justru proses kehilangan yang terjadi pelan-pelan tanpa kita sadari. Uang Anda itu nggak diam, tapi terus-terusan terkuras. Jadi, cara pandang ini tuh sebenarnya dibangun di atas 4 fondasi kebebasan pribadi. Ada uang, waktu, energi, dan perhatian. Tapi menurut sumber ini, semuanya itu dimulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental. Yang kita bahas hari ini, uang. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada yang disebut kebohongan mulia. Narasi bahwa menabung itu tindakan yang mulia, bertanggung jawab, dan cerdas. Tapi di sisi lain, sumber ini ngasih kita perspektif yang jauh lebih suram, bahwa yang kita simpan itu sebenarnya cuma angka yang nilainya membusuk, energi yang perlahan mencair, dan janji yang nggak pernah ditepati. Prosesnya kedengeran familiar banget kan? Ya, kita semua ngalamin ini. Kita kerja keras, nukerin waktu dan energi kita, terus kita dapat bayaran, lalu kita simpan deh uang itu dengan harapan nilainya bakal tetap sama buat nanti. Kelihatannya sih lurus-lurus aja ya, tapi ternyata ada satu langkah lagi yang nggak kelihatan. Waktu Anda lagi tidur, waktu Anda lagi sibuk sama urusan lain, di belakang layar ada kekuatan yang bekerja melawan nilai yang udah Anda kumpulin itu. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada proses penyedotan yang aktif terjadi, sementara tabungan Anda cuma pasif di sana. Dan kekuatan tak terlihat itu, ya kita kenal namanya sebagai inflasi. Tapi coba deh lihat definisi menurut sumber ini. Ini bukan sekedar angka statistik ekonomi yang kita lihat di berita. Bukan. Ini didefinisikan sebagai pajak yang tidak pernah Anda setujui. Sebuah pencurian diam-diam atas waktu, energi, dan usaha yang udah Anda korbankan. Jadi, disinilah poin krusialnya. Sistem yang selama ini kita kira sebagai cara buat membangun kekayaan, dari perspektif ini sebenarnya adalah mesin penyedot kekayaan. Sistemnya dirancang bukan buat bantu kita jadi lebih kaya, tapi justru buat ngambil pelan-pelan apa yang udah kita punya. Oke, jadi masalahnya jelas ya. Tabungan kita itu ibaratnya berdarah terus-terusan. Nah, pertanyaan logis berikutnya, terus gimana dong cara ngatasinnya? Gimana caranya kita bisa keluar dari siklus ini? Nah, jawabannya itu ternyata dimulai dari perubahan cara pandang. Sumber ini ngenalin kita sama sosok orang yang berdaulat, yaitu seseorang yang udah nggak lagi kemakan sama ilusi. Mereka ngelihat sistem ini apa adanya, sebuah permainan yang dari awal emang dirancang supaya mereka nggak menang. Terus apa sih yang dilakuin sama orang yang berdaulat ini? Pertama, mereka keluar dari ember yang mencair. Maksudnya, mereka keluar dari sistem mata uang yang nilainya terus turun. Mereka milih buat menyimpan energi mereka, nilai dari kerja keras mereka, ke dalam aset yang nggak bisa dicetak sembarangan. Dengan begitu, mereka melindungi nilai aset mereka dari pencurian diam-diam yang namanya inflasi. Dan inilah nama konsepnya. Langkah paling pertama, pilar paling mendasar buat merebut kembali kebebasan pribadi Anda adalah dengan mencapai kedaulatan finansial. Punya kemampuan buat mengendalikan nasib finansial Anda sendiri, bebas dari sistem penyedotan itu. Ini nih, hasil akhirnya yang kuat banget. Ini soal pergeseran posisi. Dari yang tadinya cuma jadi mangsa yang pasrah dan rentan, jadi seseorang yang proaktif dan terlindungi. Dengan nutup kebocoran nilai itu, Anda secara mendasar mengubah dinamika kekuatan dalam hidup Anda. Jadi pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal duit atau angka di rekening bank. Sama sekali bukan. Ini soal merebut kembali esensi dari hidup Anda, energi yang Anda keluarin setiap hari, jam-jam berharga yang Anda tukarkan, dan yang paling penting, masa depan yang lagi Anda bangun buat diri sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikirkan. Menguasai pilar pertama ini ternyata baru permulaan. Kalau pendarahan finansialnya udah berhenti dan Anda bukan lagi mangsa, terus apa langkah selanjutnya? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan.